Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Senang sekali di kesempatan siang hari ini Valeria hadir kembali di edisi Kamis 1 Februari 2024. Awal bulan biasanya suasana hati dan suasana lingkungan jadi indah berbunga-bunga seperti siang hari ini nih. Cuaca di Madani redup gitu ya, tidak begitu panas, tidak begitu dingin, cukup lah ya. Karena memang untuk cuaca di Indonesia atau di Bojonegoro khususnya itu kadang-kadang juga nggak bisa diterka gitu. Di lintas siar Jalan Tukumar nomor 48 Bojonegoro, kebersamaan kita selama 1 jam bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dengan bincang sehatnya. Siang hari ini sudah hadir bersama Valeria, ada Dr. Putri Alvina Kurota Yunin. Beliau adalah dokter umum di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, dan pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang sehat dengan tema sayangi diri, deteksi kanker sejak dini. Oke, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita sapa narasumber kita, ada Dr. Putri Alvina Kurota Yunin. Halo, assalamualaikum dokter. Halo, salam Mbak. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Aku panggilnya apa nih? Sama aja semuanya. Dokter Putri, dokter Vina, Ya. dokter Vina. Oke, dokter Vina. Siang hari ini kan temanya tentang kanker gitu ya dok ya. Kalau kita dengar kata-kata kanker itu kayaknya ngeri-ngeri sedap gitu. Nah, kalau kita boleh tahu nih dok, sebenarnya kanker itu apa sih gitu? Sebelum ke kanker dulu ya Mbak. Jadi di dalam tubuh kita itu kan sebenarnya ada sel-sel ya di dalamnya. Nah, sel-sel itu nanti dia akan beregenerasi. Artinya membelah diri, kemudian dia akan membentuk yang baru. Contohnya kayak rambut. Ketika rambut kepala kita rontok, maka dia akan tumbuh lagi yang baru ya. Nah, ketika dia tumbuhnya itu abnormal, itu disebut dengan tumor. Nah, tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Kalau jinak itu ya tumor, tapi kalau tumor yang sudah ganas itu yang disebut dengan kanker. Gitu. Jadi memang sel yang berbiak ya di dalam tubuh kita, dimana kalau yang jinak dia disebut tumor, kalau yang ganas disebut kanker. Kalau jinak itu masih bisa diutak-atik dok ya, masih bisa disembuhin gitu. Iya, angka kematiannya lebih rendah dan keberhasilan dari terapinya itu lebih tinggi. Gitu. Jadi tingkatannya itu dari tumor dulu, baru bisa naik ke kanker. Apapun itu penyakitnya, maksudnya yang berhubungan dengan kanker dok ya. Jadi tingkatannya yang paling rendah itu ketika seseorang mengalami perkembangan sel dalam tubuhnya yang tidak normal itu tadi, berawal dari tumor dulu. Gitu. Oke. Nah dokter, bicara tentang deteksi dini gitu, jadinya seperti warning gitu ya. Apa itu dok, deteksi dini gitu? Jadi deteksi dini itu karena gini, kasus kanker itu kan dia adalah penyakit nomor 2 yang memiliki angka kematian tinggi ya. Makanya kita kayak hari ini juga dalam rangka Hari Kanker Sedunia nih Mbak, besok 4 Februari. 4 Februari, oke. Jadi kita harus kayak memberikan awareness atau kesadaran yang lebih tinggi tentang deteksi dini ini agar angkanya tuh semakin berturun. Contohnya karena mayoritas kebanyakan adalah wanita, ya. Wanita itu ada kanker payudara dan rahim. Nah, untuk payudara itu sendiri, deteksi dininya dengan sadari. Begitu. Ya, nanti di area payudaranya itu diraba dengan orangnya sendiri ya tentunya. Bukan dengan orang lain ya. Terus kalau untuk kanker mulut rahim, itu nanti apabila sudah aktif berhubungan, itu harus dilakukan pap smear setiap 1 tahun sekali atau boleh 3 tahun sekali. Dan untuk anak-anak sekarang nih Mbak, Kemenkes udah mencanangkan adanya vaksin HPV. Itu di kelas 5 dan 6 SD. Jadi nanti divaksin satu vaksin pertama, kemudian nanti 1 bulan yang kemudiannya itu ada vaksin kedua. Gitu. Jadi memang deteksi dini itu untuk mengetahui
kira-kira ada yang beda nggak nih dari keseharian ya? Biasanya ini rata, kenapa sekarang ada benjolan? Iya, betul banget. Ini kulit mulus biasanya glowing, kenapa hitam? Sering panas gitu ya? Iya betul. Oke, nah kalau bicara tentang kanker nih ya, kanker kan istilahnya dia sudah masuk di stadium yang naik di atas lah ya gitu, dan angka kematiannya juga bisa dibilang cukup tinggi, khususnya di Indonesia juga nilainya lumayan ya dok ya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan nih dok, sebenarnya kanker itu hanya ada satu macam atau ada bermacam-macam nih dok? Kanker aja atau ada kanker lain gitu? Kalau jenis kanker itu banyak banget ya Mbak ya, Gitu ya. tergantung dia kenanya di mana. Misal di tulang berarti nanti dia jadi kanker tulang atau osteosarkoma. Oke. Terus ada yang di darah, seperti yang kita selalu dengar kayak nggak asing di telinga, leukemia. Oh iya. Ya kanker darah ya. Terus habis itu apabila dikena payudara, kanker payudara. Dia kenanya di paru, nanti kanker paru gitu. Jadi jenisnya banyak banget ya. Apalagi yang satu ini dok, kalau dia menyerang kantong kita nih. Kantong kering. Iya betul ya. Wah ternyata nih kanker nih banyak macamnya gitu ya. Dan kebanyakan di Indonesia nih dok, kasusnya yang menderita kanker itu kebanyakan laki-laki atau perempuan? Itu nggak cuma di Indonesia aja ya, bahkan di dunia lebih banyak yang wanita. Oh gitu. Apa karena terlalu itu ya? Terlalu stres gitu ya? Iya bisa jadi. Oh, gitu ya? Terus juga karena kalau laki-laki tuh lebih cenderung ke paru-paru. Dia malah cenderung nomor 3. Urutan pertama itu kanker payudara, 2 mulut rahim itu, ketiga baru paru. Nah, paru yang baru diderita oleh laki-laki gitu ya, walaupun perempuan juga ada gitu ya. Tetapi kalau kanker payudara, kanker mulut rahim itu pasti perempuan, pasti perempuan. Karena laki-laki tidak punya rahim. Oke, dan kalau laki-laki kan punya payudara mbak, dan dia nggak akan kena itu? Bisa, ada yang terkena, ada yang enggak. Gitu. Ya, tapi mayoritas itu lebih ke perempuan. Gitu. Apakah karena penyebabnya sama? Penyebabnya untuk sama. laki-laki perempuan untuk kanker payudara? Iya sama. Karena sama, ya? Cewek dan cowok kan sama-sama punya kelenjar ya. Gitu. Oke. Nah, jadi dokter kalau kita bicara masalah kanker harus bisa kita deteksi sedini mungkin. Berarti bisa dong ya. Kalau tanda-tanda di dalam tubuh kita ada kanker apa enggak itu bisa dideteksi gitu ya. Bisa. Tadi yang seperti dokter sampaikan itu kalau kanker payudara yang meraba gitu ya. Terus ada lagi kanker kulit. Nah, kalau kanker kulit kira-kira gimana nih dok? Apa bisa dideteksi juga? Iya bisa. Jadi kalau kita sering dengar dokter spesialis kulit itu sering menyarankan penggunaan tabir surya atau sunblock ya. Jadi ternyata sinar UV yang dari matahari itu kan ada banyak banget jenisnya. Salah satunya itu dia ada yang membuat faktor resiko terkena kanker kulit. Jadi di kulit kita tuh ada namanya sel melanosit. Apabila sering terpapar sinar matahari tanpa menggunakan tabir surya, maka dia bisa meningkatkan faktor risiko nanti jadi kenanya melanoma maligna gitu. Jadi gimana nih dok? Kayak tai lalat, tapi dia bentuknya abstrak dan dia tuh lebih menonjol gitu loh mbak. Oh gitu ya. Pokoknya lebih tebal aja daripada tai lalat gitu. Mbak kita lihat tai lalat kan ya udah bundar, terus bentuknya tuh kayak berkapsul gitulah istilahnya ya. Nah kalau yang kanker itu otomatis dia akan merusak jaringan di sekitarnya. Nah itu apa bisa dia membesar atau bertetangga nanti dia? Enggak bertetangga, dia paling tambah besar aja. Oh besar aja gitu ya. Tambah besar dan melebar karena kan kanker itu cenderung membuat pembuluh darah baru untuk mengambil makanannya kan dari pembuluh darah. Nah gitu jadi ya. dia otomatis akan menyebar-nyebar. Nah nanti daerah yang sekelilingnya itu akan rusak jaringannya. Oh gitu. Dan dia tidak akan membuat baru di sebelahnya enggak ya, hanya satu aja itu membesar gitu. Itu kalau kanker kulit gitu ya. Bahkan banyak sekali yang dokter Vina sampaikan tadi, ada kanker paru-paru, ada kanker pokoknya kalau dengar istilah kanker gitu ya, alamat umur tidak panjang, biasanya begitu ya. Biasanya begitu yang paling sering kita dengar di masyarakat kita. Nah, itu benar gak sih dok? Ya jadi sebenarnya
kanker itu kan ada stadiumnya, ada 4 ya. Ada 0, 1, 2, 3, 4. Kalau 0 itu ya cuma tumor yang tumbuhnya abnormal tapi dia belum ada tanda keganasan gitu. Kalau 1 dia tumbuhnya cuma lokal aja, misal di payudara ya udah di payudara aja. Kalau yang stadium 2 dia udah ada sama di sekelilingnya. Contoh misal area payudara nanti dia ada benjolan lagi di ketiak karena kan dia kelenjarnya dekat ya. Terus kalau 3 nanti dia misal keluhannya di payudara tapi kok sakitnya sampai punggung nih gitu kan. Berarti kan dia udah agak menyebar ya, nggak cuma di payudara aja. Kalau 4 itu sudah menyerang ke organ lain, contohnya ke paru, ke otak gitu. Gitu. Aku tertarik dari yang tingkatan ketiga tuh dok. Sakitnya tuh sampai di sini, di situ gitu ya. Nah itu berarti sudah kalau kita bicara tentang pengobatan itu berarti di stadium keberapa yang pengobatan itu masih bisa diatasi. Dalam artian masih ada kemungkinan untuk berumur panjang lah gitu di stadium keberapa? Ya, kok dari penelitian itu dari stadium 0 sampai 1. 1, 2 itu masih bisa disembuhkan. Artinya tingkat kesembuhannya itu sekitar 90 sampai 99%. Untuk yang stadium 3 dan 4, nah ini udah berkurang nih, nggak sampai 90%. Tapi kita kembali lagi ya, tergantung dari diri manusia sendiri ya. Dia mau dari gaya hidupnya sendiri, makannya, pola makannya, terus intake makanannya yang masuk itu yang bergizi atau enggak, seperti itu. Itu pengaruh juga sih Mbak. Jadi kanker itu tidak datang ujuk-ujuk gitu ya. Dia mempunyai latar belakang di mana masa lalu kita. Gitu ya. Oke, nah dokter berarti apakah ada yang namanya kanker itu tidak bergejala gitu? Contohnya adalah kanker mulut rahim. Rata-rata dia itu tidak bergejala. Bergejala kalau dia udah stadium 3 atau 4. Gejalanya adalah keputihan. Berarti keputihan itu sudah stadium 3 atau 4? Harus dibedakan lagi nih, keputihannya yang normal atau yang abnormal. Kalau yang normal kan misal sebelum menstruasi atau setelah menstruasi atau lagi masa subur gitu ya. Tapi kalau misal kok tiba-tiba keputihan yang banyak, berbau, terus warnanya kehijauan atau kecoklatan, disertai dengan darah, nah itu kan sudah abnormal ya. Iya, betul. Nah, rata-rata itu nanti kalau udah seperti itu harus dites pap smear tadi itu. Gitu. Oke, jadi memang itu ada, berarti awalnya tidak bergejala menjadi muncul gejala tadi ya dok ya. Oke, nah berhubungan dengan pap smear tadi dok. Itu kan bagi pasangan yang sudah sering berhubungan itu disarankan untuk melakukan pap smear supaya mengetahui nih kondisi tubuhnya, apakah ada indikasi kanker serviks ya. Nah itu iya apa enggak kayak gitu. Nah gitu tuh merupakan kewajiban atau gimana dok? Sebenarnya sih sudah disarankan ya Kak ya. Gitu ya, disarankan. Bagi yang sudah berhubungan aktif disarankan untuk setiap tahun lah setidaknya 1 kali aja untuk dicek gitu. Kalau yang belum berhubungan lebih digencarkan untuk vaksin HPV itu. Nah ini dokter, berhubungan dengan pap smear tadi kan disarankan bagi yang sudah sering berhubungan. Itu apakah termasuk bagi orang yang setia hanya dengan satu pasangan atau yang bergonta-ganti pasangan? Dua-duanya. Oh gitu. Iya. Pokoknya yang hanya satu ataupun multi ya kita sebutnya, itu tetap harus dilakukan pap smear gitu. Gitu ya. Apalagi untuk ibu-ibu nih yang sudah melahirkan lebih dari 3 anak gitu. Karena kan otomatis serviksnya dia sel-selnya itu kan sudah terekspos dengan dunia luar istilahnya ya. Karena kalau saat kelahiran kan terpapar oleh udara gitulah ya. Gitu. Oke, jadi memang kamu nih insan muda madani kalau merasa sudah itu baik yang menikah atau belum ya, tetap ya pokoknya yang sudah sering melakukan hubungan disarankan, dianjurkan untuk melakukan pap smear. Itu pun butuh waktu lama nggak dok untuk pap smear sendiri? Cenderung 15 sampai 30 menit Mbak. Gitu ya. Antrinya kali yang lama ya. Antrinya. Oke, nah
Kalau bicara tentang kanker lagi nih dok, Mm-mm. orang-orang yang aku ngeliat gitu ya, orang yang kena kanker tuh kayaknya udah timi-timi gitu, udah lesu, udah letih kayak gitu tuh, apakah kita bisa mendeskripsikan seberapa sakit sih kalau kita Nyerinya kena gitu ya. kanker gitu? Iya. Nyerinya otomatis kalau kita skala nyeri itu ada 0 sampai 10 ya. Wow. Iya. Kalau 0 itu nggak nyeri, Hmm. 5 itu sedikit, 10 itu nyerinya nyeri banget. Nah, mungkin kalau pasien kanker misal saat kemo atau lagi rasa sakit-sakitnya banget itu dia udah di 9 10 gitu loh, Mbak. Gitu ya. Nah, jadi nyerinya tuh nyeri banget gitu. Gitu ya, aku sampai nggak bisa Iya, berkata-kata Masya gitu. Allah. Iya, karena memang kadang-kadang kalau kita melihat orang yang terkena kanker, dibilang itu kenapa kena kanker gitu, dia sudah kurus badannya, Iya. udah letih, tidak ada tenaga, terus wajahnya sayu, sedih, kayaknya tinggal menunggu waktu gitu. Itu merasa jadinya kita ya bukan berharap ya, Iya. kita hanya memberikan wawasan aja kepada insan Muda Madani kalau sebenarnya ketika seseorang menderita kanker itu rasanya seperti itu loh. Ada tingkatannya 0 sampai 10. Kalau 0 nggak terasa, 5 itu masih Sedengan aja. sedengan gitu ya, sedang-sedang saja. Kalau yang 9 10 itu udah nyeri banget. Itu tandanya berarti kalau ibaratnya akar tuh udah ditarik-tarik kayak gitu, mungkin kali ya. Udah antara dia mau lepas dari tanah dan tidak Gitu ya. Oh gitu ya. Ya deh, semoga kita semuanya sehat gitu ya, terhindar dari segala macam penyakit apapun itu gitu, karena memang apa yang kita alami, apa yang kita terima di dalam tubuh kita itu semuanya ada timbal balik dari kehidupan kita yang lalu-lalu ya, entah kecilnya kita itu suka mengkonsumsi makanan apa, pola hidup kita yang mungkin bagaimana gitu ya dok ya. Oke, jadi kalaupun kita tahu nih rasanya orang yang terkena sakit kanker seperti itu ya, mulai dari sekarang lah hidup sehat gitu ya. Nah dokter, apakah kalau orang yang terkena kanker kita tidak tahu nih awalnya, terus kemudian kita ronsen nih, nah apakah dengan ronsen itu bisa mendeteksi yang namanya kanker? Kalau paru-paru dengan ronsen bisa kelihatan. Terus untuk payudara juga bisa kelihatan, tapi biasanya nanti dikombinasi dengan adanya USG. Oke. Terus habis itu tulang otomatis kalau di ronsen kelihatan ya Mbak ya. Kalau darah kemudian nggak bisa ya. Nanti ada pemeriksaannya lebih lanjut kalau darah ya. Gitu ya. Nah untuk kanker darah itu sendiri dok, itu kalau di Indonesia saja lah, nggak usah jauh-jauh ya. Kalau untuk di Indonesia kanker darah itu banyak diderita oleh usia berapa dok? Macam-macam. Ada yang anak-anak, ada yang baru ketahuan dewasa juga ada. Nah itu kenapa? Maksudnya anak-anak kok sudah bisa terkena kanker? Jadi kanker itu kan sebenarnya penyebabnya idiopatik atau masih belum tahu nih diketahui apa ya penyebabnya gitu. Tapi kemungkinan 5-10% itu dari faktor genetik itu ada. Artinya turun-temurun gitu. Oh gitu ya. Jadi faktor genetik masih bisa menjadikan seseorang itu terkena kanker gitu. Oke. Walaupun bukan hanya langsung dari orang tuanya, mungkin dari neneknya, dari ibunya nenek gitu ya. Oh itu ternyata masih bisa. Oke. Nah dokter, tadi kan ronsen ternyata bisa untuk beberapa penyakit yang mungkin bisa mendeteksi adanya kanker gitu. Lalu apakah dengan medical check up yang biasanya dilakukan masyarakat kita itu juga bisa mendeteksi? Untuk mendeteksi bisa, tapi mungkin untuk beberapa aja ya. Oh gitu ya. Misal kalau check up itu kan serutin sebulan sekali atau nanti 3 bulan sekali, kan nanti di data itu dia berat badannya ada penurun nggak ya? Artinya menurun dalam abnormal. Misal kita lagi nggak diet kok tiba-tiba dalam sebulan kok turunnya 5-10 kilo nih. Nah enak itu diet alami nih. Tapi dia kok ada keluhan sering batuk bapak-bapak ini. Nah, kita harus curiga apakah dia kena misal TBC atau di paru-parunya kok ada benjolan. Nah itu kan berarti ke arah ke tumor ya gitu. Gitu. Berarti di paru-parunya ada benjolan gitu loh. Benjolan-benjolan seperti yang muncul di itu
Ada yang muncul di paru-paru? Iya ada. Oh, gitu Kalau ya? kanker kan berarti dia kata dia tumor kan awalnya kanker kan tumor ya. Tumornya kalau jadi ganas berarti kan jadi kanker. Nah, di gambarannya tuh ada bulat-bulatnya gitu. Iya. Oke, ternyata kalau kita bicara kanker ya itu tadi rada-rada merinding gitu ya. Seru banget gitu, Insan Muda Madani. Nah, bagi kamu yang mungkin sore hari ini lagi stay tune bersama Valeria dan ingin bertanya-tanya, konsultasi mungkin seputar perkankeran, jangan sampai kita teleponnya dokter, gimana caranya supaya kantongku tebel gitu, enggak ya? 8917788 karena nanti Valeria bakal closingnya pukul 3 sore. Nah, waktu di Madani menunjukkan pukul 14 lewat 34 menit, masih ada waktu banyak banget bagi kamu yang ingin gabung bersama Valeria tentu saja dan bersama Dokter Vina gitu. Nah dokter, sebelum kita lanjut lagi nih pembicaraan kita tentang kanker, kita akan break dulu, kita akan mendengarkan beberapa yang mau lewat ini. Jadi Insan Muda Madani, jangan kemana-mana, keep stay tune terus bersama Valeria sampai nanti pukul 3 sore. Oke, 102,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Tengkorak nomor 48 Bojonegoro, masih bersama Valeria dan Dokter Vina. Bincang sehat, sayangi diri, deteksi kanker sejak dini. Nah, edisi 1 Februari ini Valeria berharap kamu semuanya stay tune terus sampai nanti pukul 3 karena kita masih ada perbincangan yang sangat penting yang wajib kamu ketahui seputar kanker gitu. Nah, dokter, perlu kita tahu nih ya, kalau kanker kan seperti tadi dibilang, dia tidak datang ujuk-ujuk tiba-tiba langsung muncul kanker gitu. Nah, sebenarnya penyebabnya apa sih dok, kok seseorang itu bisa mengidap yang namanya kanker? Penyebabnya tadi banyak faktor ya, pertama dari faktor genetik atau keturunan itu salah satunya. Terus yang kedua adalah gaya hidup nih Mbak. Jadi makanya sekarang banyak banget kok anak-anak udah kena kanker ya gitu. Karena sekarang makanan itu banyak yang fast food, ada yang banyak mengandung 4P nih. Apa itu? Pengawet, kemudian perasa, terus pewarna dan pemanis buatan. Nah, jadi makanya harus hati-hati kalau anak-anak jangan makan yang manis-manis gitu. Nah, mungkin salah satunya adalah untuk mencegah itu gitu ya Mbak ya. Terus yang kedua adalah polusi gitu. Misal rumahnya kok deket sama pabrik gitu kan, polusinya otomatis akan banyak banget ya. Terus ada zat-zat radioaktif, misal pada pekerja di tenaga nuklir gitu kan sering terpapar ya. Terus itu ada zat pemicu kanker atau kita sebutnya karsinogen. Nah ini tuh ada banyak banget, dia berada di mana-mana. Contohnya misal kita beli sate nih, kadang kan kalau orang seneng ya sate kan enak iya, tapi pasti ada rasa pahit kan kalau makan sate. Nah, itu adalah zat karbonnya itu, yaitu termasuk zat karsinogen. Jadi dia bisa nggak boleh dimakan sebenarnya. Jadi kenapa saya milih yang itu? Jadi sebenarnya kalau makan sate yang pahit-pahit itu, yang kayak bundel-bundelan udah hitam, itu kita harus sisihkan, nggak usah dimakan. Karena itu karsinogen itu, bisa bikin kanker. Terus ada lagi minyak goreng. Biasa emak-emak nih ya di rumah kan ya, kalau aduh sayang nih nanggung nih kan mau goreng ini doang, pakai ini deh sisanya gitu. Nah ternyata minyak yang berulang-ulang itu juga dia bisa menimbulkan ada zat karbon. Itu menimbulkan kanker juga. Terus di dalam rokok itu ada kandungan tar juga, dia bisa bikin kanker. Tadi ya kanker paru-paru. Terus habis itu sinar matahari, tadi udah pernah kita singgung ya di awal. Terus yang terakhir adalah yang bisa menyebar. Nah, ini adalah virus HPV, Human Papilloma Virus. Jadi ini yang sebenarnya harus dicegah gitu. Menyebar di udara? Enggak, menyebar melalui hubungan. Menyebar melalui hubungan. Iya. Virus HPV tadi ya. Jadi itu yang sebenarnya sekarang, karena HPV itu kan penyebab utama dari kanker serviks kan, sedangkan kanker serviks itu ada nomor 2 nih posisinya. Jadi sebisa mungkin pemerintah gimana caranya untuk menurunkan angka kematian, angka kejadian dari kanker serviks itu dengan vaksin tadi itu ya Mbak. Nah dokter, untuk virus HPV tadi tuh kan itu menularnya melalui hubungan seksual. Ketika seseorang sudah terkena
apa itu namanya? Virusnya. Virusnya itu bisa sembuh nggak dok? Untuk yang HPV-nya tadi yang iya. Makanya adanya pap smear setiap tahun itu kan bisa mengurangi ini ya angka keparahannya. Karena HPV ini ada banyak tipenya Mbak. Nah, ada yang dia bisa bikin kanker atau bahkan ada yang bisa bikin kutil di kelamin. Nah, kalau kutil kelamin dia nggak bakal bahaya. Nanti terapinya kayak dibakar atau di counter istilahnya, dia bisa hilang. Tapi untuk HPV yang dia nyebabin ke kanker, nah ini yang harus penanganannya lebih lanjut gitu. Gitu. Nah dokter, aku pernah dengar nih polusi udara bisa menyebabkan kanker. Apa benar nih dok? Iya, karena polusi udara kita hirup melalui hidung ya. Dia akan masuk ke saluran pernafasan. Otomatis saluran nafas kita yang tadinya normal, misal bentuknya kubus atau tabung gini ya, nanti dia akan teriritasi istilahnya, akan tergores oleh asap-asap itu kan. Nah, jadi dia iritasi, kemudian ada masuk misal orang yang ngerokok ya, berarti tarnya dia akan nempel nih istilahnya. Nah, dia akan menimbulkan sel-selnya ini kerjanya nggak normal, dia malah abnormal. Gitu. Oke. Ternyata nih polusi udara dari asap kendaraan, asap rokok itu juga bisa menyebabkan salah satu ya penyebab seseorang bisa terkena kanker gitu. Nah bagaimana dengan pengobatannya dok? Apakah harus operasi atau harus bagaimana nih dok untuk pengobatan orang yang terkena kanker? Pengobatannya itu tergantung dari pertama stadiumnya. Kalau misal dia benjolan aja nih satu gitu, biasanya dokter menyarankan untuk dioperasi, ya tindakan operatif kalau kita bilangnya ya. Terus kalau misal nanti butuh penanganan lebih lanjut, ada radioaktif dengan diterapi sinar istilahnya ya. Beda dengan kemo ya? Nah kemo itu dia nanti lewat infus soalnya. Jadi memasukkan zat aktif nih untuk merangin sel kankernya gitu. Jadi cuma 3 itu sih, operasi, radioaktif, kemudian kemoterapi. Begitu. Jadi pengobatan kanker itu ada 3 dan itu pun melihat stadiumnya gitu ya. Nah banyak juga beredar nih dok kalau kanker itu bisa diobati tanpa melalui medis. Wah itu berbahaya ya. Berbahaya ya dok ya? Bahaya ya dok ya? Jadi sebenarnya nggak bahaya tak gitu. Sebenarnya kalau banyak yang tanya, boleh nggak dok, saya obatnya herbal aja gitu. Obat utamanya tadi 3 itu, kalau mau herbal monggo, tapi dia sebagai pelengkap, bukan sebagai pengobatan utama. Utamanya adalah yang 3 tadi disebutkan itu Mbak. Jadi boleh-boleh saja, tapi medisnya tetap jalan gitu ya. Jangan sampai medisnya berhenti diganti ke herbal, kebalik nanti ya. Nanti malah herbalnya diutamakan. Betul banget. Nah, berarti untuk pengobatan itu dok juga tergantung dari stadiumnya tadi ya. Bisa jadi dia seumur hidup atau mungkin berjenjang berapa tahun nih, berapa tahun bisa sembuh kayak gitu juga tergantung juga. Iya, tergantung dari stadiumnya. Gitu. Kalau otomatis dia ketahui seseorang diketahui kena kanker di stadium 0-1 gitu ya. Itu nanti kemungkinan cuma operasi aja, terus sisanya radioaktif. Terus dicek lagi, oh ini udah nggak ada nih. Kan orang kena kanker dites juga tuh Mbak dari tulangnya, dia udah bermetastase nggak nih ke tulang. Kalau tidak bermetastase sampai tulang, artinya cuma udah di situ doang udah diambil, udah pengobatannya selesai. Nanti di follow up lagi mungkin 3 tahun 5 tahun kemudian. Nah, apakah berpotensi setelah tua nanti muncul dok? Bisa jadi. Wow. Kembali lagi ke penyebabnya tadi ya dok ya. Nah gimana nih caranya supaya kita itu nggak sampai terkena kanker dok? Dicegah dulu deh gitu ya, biar nggak sakit kanker gitu, gimana dok? Pertama pola makan ya, lebih banyak mengandung bahan-bahan yang antioksidannya tuh tinggi. Contohnya sayuran yang warnanya tuh hijau terang, brokoli gitu ya. Terus habis itu buah-buahan yang banyak antioksidannya, seperti yang sudah kita dengar ya, ada buah manggis ya.
Terus olahraganya 3 kali seminggu paling enggak, setiap sesi ya 30 menit. Ini yang sedikit PR sebenarnya ya Mbak Gitu ya. ya. Olahraga, Iya olahraga. berbilang kalau menyapu itu olahraga, padahal enggak ya dok Iya. ya. Kita ngepel dikira olahraga, enggak ya, bener-bener real olahraga ya. 3 kali seminggu. 3 kali seminggu per sesi 30 menit. Wow, luar biasa, luar biasa itu ya. Oke, Terus, apalagi nih dok? ada istilah cerdik nih Mbak, cek kesehatan secara rutin, kemudian enyahkan asap rokok ya sebisa mungkin rumah itu bebas dari asap rokok, rajin beraktivitas fisik, kemudian diet gizi seimbang, istirahat cukup. Nah yang terakhir ini, kelola stres. Iya. Iya susah banget ya. Mudah Sebenarnya, cuma tergantung individunya gitu ya. Terus yang paling penting imunisasi. gitu. Karena ada kanker hepar juga ya Mbak ya. Tadi belum disebutin kanker hepar ini bisa dicegah dengan vaksin hepatitis. Oh gitu. Terus habis itu HPV tadi imunisasinya ada juga. Dua itu. Terus sadari buat perempuan yang sudah menstruasi ya bisa disadari, nanti mungkin bisa dilihat di YouTube gitu ya untuk caranya lebih lanjut, dan dilakukannya itu hari ke-7 sampai dengan 10 setelah mens. Oh, baru muncul ya. Pokoknya di hari 1, kemudian hari ke-7 nanti setelah mens itu baru diperiksa dari terus habis itu otomatis tidak merokok ya Mbak ya. Hindari 4P tadi, yang makanan yang banyak pengawet, perasa, pewarna, dan pemanis buatan gitu. Terus satu lagi yang paling penting Mbak, apa itu? Tidak menikah usia muda. Betul gitu. Karena kan kanker mulut rahim ini kan nomor 2 ya. Nah, kebanyakan diderita oleh kita-kita yang menikah di usia muda, gitu ya dok ya. Jadi ibaratnya belum siap lah ya organnya untuk itu. Oke, wah ternyata nih pencegahannya itu mudah sebenarnya ya. Sebenarnya mudah gitu. Tinggal kitanya aja kalau dibilang hindari asap rokok. Kita sudah menghindar, yang ngerokok deket-deket kita gitu ya. Wah, itu pelanggaran. Ya karena memang segala sesuatu tetap lah ya, ilmu itu kita dapatkan, tetapi walaupun tidak 100% bisa diterapkan, paling tidak bisa meminimalisir supaya tidak deket-deket yang namanya kanker gitu ya, kantong kering apalagi jauh-jauh gitu ya. Oke, dokter, pokoknya seru banget berbicara tentang kanker gitu ya, walaupun sebenarnya banyak sekali yang bisa kita kupas tentang kanker karena memang definisi jenis-jenis kankernya juga banyak gitu ya. Kalau dikupas satu persatu bisa sampai besok pagi dong. Berepisode-episode ini. Betul banget. Dan sebelum kita tutup nih dok, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan kepada Insan Muda Madani, silakan. Buat para pendengar Madani FM ya, apabila sudah dirasa ada benjolan yang terasa kok nggak normal, maka segera untuk periksa aja ya gitu. Terus habis itu kelola pola stres dan hidup sehat aja. Kenapa pola stresnya itu di tengah dong? Iya, karena sekarang ini kan Gen Z ini kan banyak terlalu overthinking ya. Betul. Sampai berhubungan dengan kesehatan mental gitu ya. Oke, Dokter Vina, terima kasih sudah hadir di Radio Madani FM dengan bincang sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Semoga di lain waktu dan kesempatan bisa hadir kembali dengan tema yang berbeda tentu saja. Dan Insan Muda Madani, kebersamaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.